Shalom, salam sehat dan selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa menyertai dan melindungi kita dalam sepanjang hidup kehidupan kita. Hingga pada saat ini kita boleh datang bersama-sama beribadah kepadanya dalam ibadah Minggu 7 Maret 2021. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Kristus, Kepala Gereja, telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan kita masing-masing agar datang memenuhi panggilan Tuhan untuk menyembah, memuji, dan memuliakan namanya. Dia berkenan mengutus hambanya, Ibu Pendeta Lince Victor Pakendek MTH sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Baiklah, kami mengundang Bapak Ibu sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari nyanyian pujian, nyanyian rohani 14 ayat 1 dan 4, kesukaan yang ceria. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Masih dalam keadaan berdiri, mari saudara-saudara kita mendengarkan hukum kasih sebagai hukum bagi kehidupan kita dengan Tuhan dan sesama yang terambil dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Kita meresponnya dengan mengangkat pujian Mazmur 103 ayat yang pertama dan ketujuh. Jiwaku, kau puji namamu.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam pengakuan dosa. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Engkaulah Allah kami yang bertahta di sorga dan di bumi. Kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepadamu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku dan bermohon. Ya Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami. Amin. Dengarkanlah berita anugerah pengampunan. Jemaat yang terkasih, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana tertulis dalam Yesaya 1 ayat 18 yang berbunyi demikian. Marilah, baiklah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah pengampunan, dan kita meresponnya dengan nyanyian Mazmur 116 ayat 7 dan 10. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus dan dalam roh kebenaran, Engkaulah Allah yang sempurna yang mengasihi kami, menuntun dan membimbing serta memberi hikmat bagi kami untuk setiap jalan hidup yang kami lalui. Ya Bapa, kami berterima kasih sebab pekerjaan dan tanggung jawab serta pelayanan kami seminggu lamanya boleh kami lakukan karena Tuhan yang menuntun dan memberkati kami. Saat ini Tuhan, di hari yang Engkau kuduskan, bersama dengan umat-umat ketebusan-Mu, kami datang memuji, memuliakan dan menyembah Engkau, walaupun masih dilaksanakan
dengan cara virtual, tetapi tidak mengurangi makna ibadah kami untuk hidup bersaksi, bersekutu, dan melayani. Dan di dalam ibadah ini Tuhan, kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, pendengaran kami, dan Roh Kudus berilah kami hikmat untuk mengerti dan menyelami kebenaran firman Allah, sehingga kami dimampukan untuk berjalan seturut dengan kehendak Allah. Berfirmanlah kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan pada saat ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25. Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukaran-penukaran dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberikan kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Hosiana. Salam, salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat untuk semua jemaat yang mengikuti ibadah maupun yang masih berada di tempat kerja dan dimanapun berada. Saat ini kita berada dalam minggu sengsara yang keempat dalam bulan Maret ini,
di bawah sorotan tema Yesus dan Bait Allah. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam minggu sengsara yang keempat pada saat ini, kita melihat apa yang dikatakan Yohanes di dalam pasal 2 ayat yang ke-13 sampai 25. Menurut kitab Injil Yohanes, sudah beberapa kali Yesus mengunjungi Yerusalem untuk mengikuti atau untuk merayakan hari raya orang-orang Yahudi. Misalnya saja saudara-saudara, perayaan Pondok Daun, itu di dalam Yohanes 7 ayat 1 sampai 13. Pentabisan Bait Allah di Yerusalem, itu ada di dalam Yohanes 10 ayat 22 sampai 23. Dan Hari Raya Paskah, ayat ke-13 bacaan kita tadi, dan hari-hari raya lainnya yang tidak disebutkan, tetapi Yesus mengikutinya, itu juga ada dalam Yohanes 5 ayat 1. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Yerusalem adalah pusat keagamaan maupun politik. Area bait suci yang selalu didapati ribuan pengunjung, baik dari kota maupun dari luar kota, itu terjadi di Yerusalem dalam keadaan atau situasi Paskah. Bait Allah yang di dalamnya para pemimpin agama mengizinkan para penukar uang dan pedagang untuk melakukan kegiatan mereka di halaman gereja, tempat orang-orang bukan Yahudi. Saudara-saudara kita bertanya, mengapa para pemimpin agama mengizinkan hal itu? Mereka berdagang di halaman Bait Allah. Saudara-saudara, alasannya adalah demi kenyamanan orang-orang yang datang beribadah. Dan alasan yang kedua adalah cara yang tepat dan cepat untuk mendapatkan uang untuk pemeliharaan Bait Allah. Saudara-saudara kita belajar apakah alasan ini memang benar? Mengapa Tuhan Yesus marah kalau hal itu menguntungkan? Saudara-saudara, ada alasan dalam hidup Yesus atau dalam pikiran Tuhan Yesus untuk marah. Alasan yang pertama, saudara-saudara, bahwa ada praktek-praktek yang tidak jujur yang dilakukan oleh para penukar uang. Dalam artian bahwa ada kesempatan untuk membangun keserakahan. Yesus pun tidak setuju jika pedagang itu melakukan perdagangan hewan di halaman Bait Allah dan untuk mengembangbiakan ternak mereka di halaman Bait Allah. Dan alasan yang berikutnya, para pedagang dan para penukar uang tidak lagi menghargai
rumah ibadah sebagai milik Allah. Ini yang menjadi alasan mengapa Yesus marah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya kegiatan perdagangan di sekitar bait Allah bertujuan memudahkan orang-orang yang datang ke bait Allah dalam menyediakan hewan kurban. Tanpa repot lagi membawa hewan sendiri dari rumah, mungkin rumahnya agak jauh. Namun saudara-saudara, kadang-kadang para pedagang binatang menetapkan harga yang berlebihan dan para penukar uang melakukan kecurangan. Iya saudara-saudara, mungkin kita bisa ambil contoh, mungkin harga dombanya itu hanya 500.000, dia sudah bisa naikkan 750.000. Uang yang seharusnya ditukar oleh penukar uang dalam jumlah, umpamanya kita kasih uang 10.000, ya dia harus kembalikan 8.500. Dia mendapat untung 1.500. Tetapi saudara-saudara, yang dia lakukan penukaran uang 1.000 dikembalikan hanya 500. Kecurangan-kecurangan seperti inilah yang mendapat kecaman dari Yesus, bahwa sesungguhnya mereka melakukan hal itu di bait Allah hanya untuk menguntungkan ke pribadi mereka. Bait suci Allah telah salah digunakannya. Sehingga saudara-saudara, bait Allah itu diubah menjadi tempat berjualan. Bait Allah itu saudara-saudara dipakai tempat untuk mencari keuntungan. Mereka lupa kalau rumah Allah atau bait suci tempat beribadah dan bukan mencari keuntungan dalam bentuk bisnis. Tuhan Yesus menganggap bahwa tindakan jahat di bait suci itu sebagai penghinaan terhadap Allah. Karena itu Tuhan Yesus mengusir mereka. Kita lihat saudara-saudara dalam ayat yang ke-15 bacaan kita tadi. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dan semua kambing domba dan lembu mereka, uang penukaran-penukaran dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Begitu marahnya Tuhan Yesus melihat kelakuan mereka. Bukan menolong tetapi menodong. Bukan mengasihi tetapi menghabisi sesamanya manusia. Dan bahkan saudara-saudara, bait Allah sebagai fungsi untuk berjumpa dengan Allah sudah diabaikan, seolah-olah hanyalah seperti pasar tempat berjual beli. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita ini orang-orang Yahudi marah dan protes kepada Yesus dengan apa yang dilakukan Yesus dalam ayat 15 tadi. Yesus mencambuk binatangnya, menghamburkan uangnya, membalikkan mejanya. Itu mendapat protes yang keras dari orang-orang Yahudi. Saudara-saudara, ayat 18 membuktikan bahwa orang Yahudi tidak menyetujui cara Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi menentang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Pertanyaan ini dijawab oleh Yesus dalam ayat yang ke-19. Jawab Yesus kepada mereka,
rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Jawaban ini saudara-saudara untuk membuka mata hati mereka bahwa Yesus memiliki otoritas Allah. Dan orang-orang Yahudi hanya melihat dari sisi duniawi. Mereka tidak lagi melihat dari sisi peran dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin agama, dan mereka tidak lagi melihat fungsi bait Allah yang sesungguhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sebenarnya bukan berbicara tentang bait Allah. Pada satu sisi dia mengecam para manusia-manusia serakah, tetapi pada sisi lain dalam bacaan kita ini Yesus berbicara tentang bait suci yang dibuat yang bukan dibuat dari batu. Tuhan Yesus berbicara tentang tubuhnya adalah bait suci. Tuhan Yesus berkata, di sini ada yang melebihi bait Allah. Dalam Matius 12 ayat 6. Maksudnya saudara-saudara, bahwa bait suci yang dibangun dengan materai, batu, dan lain sebagainya, itu belum seberapa dibandingkan dengan tubuh Yesus Kristus sebagai bait Allah. Dan itu nyata dan digenapi ketika Yesus berkorban di atas kayu salib. Pada saat itulah barulah murid-muridnya mengerti perkataan Yesus setelah ia bangkit dari antara orang mati, bahwa Kristus begitu sempurna menggenapi nubuatan, menjadi bukti terkuat bahwa ia adalah Allah. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang bait suci, gereja dengan kondisi sekarang, maka kita akan berkata bahwa begitu banyak gereja-gereja yang tidak terbuka karena pandemi COVID-19. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa beribadah. Kalau Yesus berkata, tubuhku ini adalah bait Allah, maka kita pun mengerti bahwa ketika Yesus menebus kita, ketika dia mati di atas kayu salib, maka hidup kita ini menjadi bait Allah. Hati kita ini menjadi bait Allah. Karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, jika hidup kita ini adalah bait Allah, lakukanlah perkara-perkara yang benar. Bebaskan diri kita dari neraca yang tidak adil. Hiduplah untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab Tuhan tahu semua apa yang kita buat. Seperti ketika Yesus berbicara dengan orang-orang Yahudi, para pemimpin agama, Yesus tahu isi hati mereka. Yesus tahu apa yang ada di dalam pikiran mereka. Karena itu Yesus marah. Hidup mereka sudah tidak benar lagi. Bait Allah sudah dialihfungsikan menjadi pasar perdagangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bait Allah
adalah tempat kita berjumpa, bercakap dengan Tuhan. Bait Allah tidak ditutupi dengan ruangan yang sempit. Tetapi bait Allah itu ada di mana-mana, sebab bait Allah itu ada di dalam hati, di dalam hidup anak-anak Tuhan. Bait Allah itu adalah tempat di mana kita menyembah Allah. Dan bukan tempat untuk berjumpa dengan teman-teman kita semata-mata. Saudara-saudara kita, kalau kita mau jujur, ketika kita pergi bergereja, beribadah, maka seringkali yang kita utamakan adalah janjian untuk berjumpa bersama dengan teman, kemudian bercerita. Kita tidak menikmati penyembahan kita kepada Allah. Kita tidak menikmati persekutuan kita dengan Allah. Kita tidak fokus berbicara dengan Allah. Ketika Allah berbicara dengan kita melalui firman-Nya, kita menoleh lain dan kita membahas persoalan yang lain, bukan kebenaran firman Allah. Kita ke gereja bukan berniat untuk menyembah Allah, tetapi berniat untuk memamerkan penampilan kita. Karena itu saudara-saudara, menjadi peringatan dalam kehidupan kita bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Hati kita adalah tempat Allah bersemayam. Dan tempat bagi kita untuk mencurahkan semua isi hati kita dan pergumulan hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita masih berada dalam pandemi COVID-19, tetapi Tuhan mau agar kita tetap setia untuk memberi waktu kita berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah virtual seperti ini, ataupun ibadah yang langsung dilakukan di rumah masing-masing. Dalam kondisi seperti ini, Tuhan mau supaya kita membangun persekutuan, memberikan persembahan dengan penuh sukacita untuk mendukung pelayanan. Tuhan mau saudara-saudara supaya hidup kita senantiasa bersyukur dalam segala hal, supaya hidup kita ini menjadi berkat. Hidup kita ini adalah bait Allah, boleh memancarkan pekerjaan Roh Kudus untuk menjadi berkat bagi sesama, sehingga nama Tuhan Yesus dipuji dan dimuliakan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, maka mari kita masuk dalam saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan secara pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang setia menyembah Engkau. Jadikan hati kami sebagai rumah doa, sehingga hidup kami ini Tuhan senantiasa melakukan kehendak-Mu dan boleh menjadi berkat bagi sesama selama kami berada di dalam dunia ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan dengan mengangkat pujian nyanyian rohani 54 ayat 1 dan 4.
Mari saudara-saudara, kita bersama-sama berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Mari saudara-saudara, dengan penuh sukacita kita membawa persembahan syukur kita dan kita iringi dengan pujian nyanyian rohani 154 ayat 1 dan 2. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu kembali mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa di saat kami menghadapi pandemi COVID-19 dengan segala keterbatasan kami untuk beribadah, Engkau mengajarkan kami dari firman-Mu bahwa hidup kami ini, tubuh kami ini adalah bait Allah yang tidak terikat dalam satu ruangan, tetapi dimanapun kami berada, kami boleh mewartakan kabar keselamatan bagi isi dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarkan kami untuk melayani Engkau dengan penuh sukacita, tanpa
harus mencari keuntungan dalam setiap pelayanan. Ya Bapa, kami berdoa, berkatilah seluruh jemaat-Mu, Bapak, Ibu, anak-anak dalam rumah tangga, supaya mereka tetap sehat, terpelihara, dijauhkan dari virus corona, dan Bapak Ibu boleh melakukan tanggung jawabnya dengan baik untuk mencari nafkah, dan anak-anak kekasih-Mu tetap bersukacita menjalani pendidikan mereka, sekalipun itu masih dilaksanakan secara daring. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami percaya Roh Kudus-Mu menuntun seluruh umat-Mu untuk berjalan pada jalan kebenaran. Kami berdoa, jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Anak kekasih Swiber, anak dari Bapak Enos Boko, yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Stella Maris. Bapak Sandalinggi yang juga dirawat di rumah, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lain juga yang dalam keadaan kelemahan tubuh. Tuhan tolong jamah, sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu, supaya mereka juga boleh terbebas dari penyakit yang mereka derita. Ya Tuhan, kami berdoa Engkau juga memberkati rencana pemakaman almarhum Bapak SP Kancang. Tuhan, biarlah semua yang direncanakan oleh anak-anak dari almarhum Bapak SP Kancang berjalan dengan baik, ditopang dengan pelayanan dari jemaat di Kalimbuang. Ya Tuhan, kami percaya semuanya berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu, dan satu hari kelak semua anak-anak boleh kembali dalam kehidupan, pekerjaan, dan rumah tangga masing-masing. Kami berdoa buat keluarga Anis Paturu yang bersukacita karena Tuhan telah mengaruniakan seorang putri di tengah-tengah keluarga mereka. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertolongan-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa buat janda duda, anak yatim, orang tua jompo. Peliharakan mereka supaya hidup mereka diberkati hari lepas hari. Kami berdoa bagi yang bersukacita, bertambah usia, dipelihara pernikahannya, sembuh dari sakit, dan lain-lain berkat Tuhan yang mereka alami. Terimalah ungkapan syukur mereka Tuhan, supaya itu boleh menjadi satu tanggung jawab dalam hidup mereka untuk senantiasa bersyukur dalam setiap perbuatan Tuhan di hidup mereka. Kami berdoa buat seluruh majelis yang sudah terpilih. Engkau berkati Tuhan yang saat ini sementara dalam proses pembinaan atau pembekalan. Tuhan berkati supaya semuanya boleh mengambil bahagian dalam pembekalan, dan kami pun boleh bersama-sama melayani Tuhan di dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh gereja-gereja-Mu supaya seluruh gereja Tuhan tetap mewartakan kabar keselamatan di tengah-tengah
pandemi COVID-19. Semua majelis dan kantoria, bahkan yang meliput kegiatan ibadah ini, Tuhan berkati supaya apa yang mereka kerjakan ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, bangsa dan negara kami Engkau berkati, supaya pemerintah kami boleh bekerja sama dengan aparat keamanan, penegak hukum, bahkan seluruh masyarakat untuk bersatu memerangi dan memutuskan mata rantai COVID-19 ini, sehingga kami tetap hidup aman, rukun dan damai di negara yang kami cintai ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati persembahan syukur yang sudah diberikan oleh jemaat-Mu. Biarlah persembahan syukur itu menjadi tanda sukacita mereka atas berkat Tuhan dan dapat dipergunakan dengan baik untuk pelayanan di gereja Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, terima kami yang datang berserah kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, ketika telinga mendengar, biarlah sabda Kristus bergema di seluruh sanubari kita. Ketika mata melihat, biarlah kasih dan perbuatan Tuhan melahirkan syukur tiada henti lewat kata dan perbuatan setiap hari. Ketika kaki melangkah, sabda Kristuslah menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kita. Ingatlah pesan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama pada saat ini. Saya mengundang jemaat berdiri, kita mengangkat pujian nyanyian rohani 176 ayat yang pertama. Saudara-saudara, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat yang baru untuk selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya.
Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Mewakili segenap sidang jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah memimpin kita dalam ibadah pada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam melanjutkan segala tugas pelayanannya. Baiklah, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian penutup, dari nyanyian rohani 55 ayat 1 dan 3. Hatiku beriman. Hatiku